Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yan. Menarik apa yang disampaikan Bang Yan dari sisi perspektif seorang entrepreneur juga, dan seorang yang sudah malam melintang di lapangan di industri manufaktur. Alhamdulillah saya sudah pernah mampir ke kantornya Bang Yan di Cibitung, MM 2100. Kemudian terkait dengan situasi COVID-19 ini, kaitannya Bang Yan juga menyorot bahwa ada kegamangan dari pemerintah dalam hal melakukan berbagai macam persiapan, terutama bagaimana mendukung usahawan atau usaha UKM yang sangat terdampak dengan adanya COVID-19 ini, termasuk dengan PSBB-nya, dengan dibatasinya ruangan bergerak dan beraktivitas. Kemudian sedikit juga disampaikan tentang bagaimana Bang Yan mensiasati usahanya dari pelaku industri manufaktur, kemudian merambah ke sektor properti, dan sekali lagi Bang Yan juga menemukan bahwa di sana justru lebih menarik, artinya lebih menguntungkan dibanding melakukan produksi, karena beliau mempunyai pengalaman lama di produksi atau manufaktur, jadi di situ dilihat bahwa cukup menguntungkan gitu. Kemudian juga merambah kepada sektor saham, kemudian pariwisata. Lagi-lagi terkait COVID ini, pariwisata sementara tiarap dulu, sehingga ya tetap mencari sesuai dengan tema kita, tetap produktif dan optimis dalam situasi COVID-19 ini. Begitu intisari yang lebih kurang yang kami tangkap. Selanjutnya kita beralih pada pembicara berikutnya, yaitu Bang Darul Siska. Sedikit informasi bahwa seperti yang kita ketahui, Bang Darul ini adalah anggota DPR 3 periode, alumni Kapija. Mungkin dari perspektif beliau sebagai legislator melihat bagaimana situasi yang ada ini, kemudian baik peran dari pemerintah dalam hal mempersiapkan dan menyongsong berakhirnya COVID-19 ini dan pemulihan ekonomi. Untuk lebih lengkapnya kita minta Bang Darul Siska untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Silakan Bang Darul. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman yang saya hormati, ada Ibe, ada Ari, ada Yan, dan ada pembicara-pembicara yang lain, ada Ibu Wening juga, dan ada sahabat-sahabat kita dari JICA. Saya kira Ohayo gozaimasu. Saya sebetulnya sudah tinggal lagi menambah-nambah berbagai informasi yang tadi oleh teman-teman pembicara terdahulu sudah disentuh dan mulai didalami. Nah, saya kebetulan ada di Komisi 9 yang menangani kesehatan dan tenaga kerja. Sekarang ini walaupun kita di rumah, tetapi masih tetap bekerja hari-hari, rapat video conference, yang kadang-kala sampai sahur juga tuh kita rapat. Karena memang soal COVID-19 ini sesuatu yang amat sangat serius bagi bangsa kita. Nah, saya ingin highlight begini. Sebetulnya dari awal kita sebagai bangsa dan pemerintah memang agak tergagap itu. Seolah-olah kaget dengan terjadinya COVID. Nah, kalau saya sampaikan hal ini sekarang,
tentu mudah-mudahan bermanfaat buat semua teman, karena kita yang ada di Kapijai ini ada di semua sektor, mulai dari pemerintah, usaha, politisi, pendidik, dan sebagainya. Dan tentu dengan program semacam ini, komunikasi kita ini akan memberi nilai tambah, dan tentu apresiasi saya kepada pengurus Kapijai yang sekarang. Nah, karena pada awalnya kita gugup, para pengambil kebijakan di tingkat pemerintah itu memunculkan ego sektoralnya, tidak mau memberi peran yang strategis kepada bidang yang mestinya strategis dikala menghadapi COVID ini. Makanya kita melihat ada ambiguitas kebijakan karena kita tidak punya koordinasi yang tinggi pada tingkat pemerintah. Lagi-lagi koordinasi inilah yang kemudian menghambat kita mengatasi COVID ini. Saya pada hari pertama diumumkan oleh Presiden tentang terpaparnya 2 orang di Depok oleh COVID-19, dalam satu wawancara di salah satu TV nasional, saya sudah menyampaikan bahwa kebijakan ini mestinya segera dieksekusi pada tingkat daerah. Tidak bisa pada tingkat nasional. Tetapi di daerah kita terjadi simpang siur. Masalah kesehatan mestinya kan menjadi kebijakan Dinas Kesehatan. Tetapi dikala informasi mengatasi COVID disampaikan oleh Menteri Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kesehatannya merasa nggak ada urusannya dengan Menteri Kesehatan karena dia diangkat oleh kepala daerah. Nah, urusannya koordinasi dengan kepala daerah inilah yang kemudian agak lama berlarut-larut tidak teratasi sampai kemudian dibentuk gugus tugas. Setelah ada gugus tugas yang kemudian di dalamnya ada Menteri Dalam Negeri, baru kepala-kepala daerah ini kemudian mulai bergerak dan mereka diangkat sebagai ketua gugus tugas di daerahnya masing-masing. Nah, soal yang kedua, di samping ego sektoral instansi yang kita hadapi, akibatnya kebijakan menjadi ambigu, kita tidak satu kebijakan. Sampai hari ini juga masih ada yang kiblatnya kita selesaikan urusan kesehatan duluan, sementara ada yang berpikir kita juga sekarang membicarakan soal ekonomi. Nah, mestinya kan ini dibicarakan secara proporsional, bahwa untuk kesehatan berapa persen atensi kita, dan untuk ekonomi adalah yang berikutnya. Dikala kita harus melakukan PSBB, ada soal lain lagi. Pada PSBB, orang tidak bisa bergerak. Kalau orang tidak bergerak, dia tidak bisa, karena tidak semua orang cukup sumber dana dan sumber dayanya untuk seperti tadi disampaikan oleh Saudara Yan, pamannya, tidak semua orang punya tabungan. Hanya ada orang hari ini untuk makan hari ini, bekerja hari ini hanya untuk 2 hari. Malah yang bekerja hari ini tidak cukup untuk hari ini. Ini kondisi masyarakat kita. Dengan ada PSBB, mereka tidak bisa kemana-mana. Seyogianya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mensuplai logistik untuk mereka bisa hidup. Kalau kita bisa supply, problem yang amat sangat serius adalah kita tidak punya data yang valid tentang penduduk kita. Mana yang punya kebutuhan hidup baik, mana yang miskin, mana yang di bawah miskin, mana yang tidak. Tetapi yakin jauh lebih banyak daripada yang bisa memenuhi kebutuhannya dikala PSBB sedang dijalankan. Nah, kalau demikian penyebaran COVID ini agak susah dilakukan, walaupun PSBB, tetapi kita tidak bisa disiplin karena kebutuhan hidup lebih diutamakan. Sehingga biarlah saya mati kena COVID. Situasi yang sangat memprihatinkan dari sebagian masyarakat kita yang mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kalau tidak disuplai di kala PSBB dan kita jalankan.
kondisi-kondisi yang saya lihat, yang kita dapat perbincangkan dengan pemerintah, tetapi ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita. Bahwa selama PS awal, kita tuh tidak punya alat yang cukup, kita punya obat yang cukup, sehingga kita repot untuk mencari alat dan obat dari luar negeri yang harus kita impor. Mereka juga tidak mudah mengekspor ke masing-masing negara yang selama ini menjadi sumber kita mengimpor barang dan obat, itu juga sedang membutuhkan alat-alat kesehatan dan obat tersebut. Yang kedua, yang problem yang kita hadapi adalah ini belum punya budaya hukum. Kita tidak punya kebiasaan kayak orang Jepang, yang kalau dilarang tuh ya nurut gitu loh. Kalau kita kan dilarang mudik, tapi kan masuk kontainer supaya bisa mudik juga. Ada yang pakai truk, kemudian ditutup terpal seolah-olah bawa beras, padahal isinya orang. Jadi banyak sekali akal kita yang untuk aturan-aturan yang sebetulnya aturan itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, tetapi ya itulah masyarakat kita yang belum punya budaya taat hukum. Nah, teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang tentu sedang berpuasa, bagi yang berpuasa dan yang tidak tentu sedang menikmati keterasingannya di rumah masing-masing. Saya melihat ada beberapa, itu tantangan-tantangan yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa tantangan sekaligus peluang untuk kita di masa yang sekarang dan yang akan datang. Kalau kita lihat kondisinya hari ini, kita akan diminta pada hari-hari yang akan datang itu untuk kreatif memenuhi kebutuhan nasional kita. Kita kurang punya alat-alat kesehatan, kita tidak punya obat-obat yang baik, yang cukup. Nah, sekarang sudah mulai hikmahnya, beberapa kampus, beberapa perguruan tinggi mulai mendesain ada ventilator. Dan ini sebetulnya kan ada hikmah. Selama ini kita ventilator impor terus, sekarang dengan ada COVID ini, kita berpacu dan dipacu untuk berkreasi menemukan alat-alat. Nah, juga kita sedang dipacu sekarang menemukan obat atau vaksin. Mulai di Indonesia ditemukan umpamanya plasma, pengobatan dengan plasma darah. Nah, sekarang sedang uji klinis. Mudah-mudahan ini tepat. Juga ada jamu, udah ada berbagai-bagai tawaran dari berbagai lapisan masyarakat yang akan diuji cobakan atau uji klinis apakah cocok untuk pengobatan COVID-19 ini. Yang menjadi tantangan kita adalah bagi pengambil kebijakan dan bagi pengusaha adalah switch mental pedagang menjadi mental industrialis. Selama ini kan kita merasa kalau barang impor dagang terus untungnya pasti. Kalau menjadi industrialis itu kan bisa bekerja, membuat industri, bisa berproduksi, tapi barangnya laku apa tidak. Nah, untuk bisa menjadi industrialis ini perlu semangat pedagang, perlu semangat pemerintah, dan perlu semangat kita bahwa kita sebagai bangsa itu mesti punya komitmen membeli produksi dalam negeri. Selama ini kan kita merasa kurang keren gitu loh kalau beli barang-barang produksi dalam negeri kita. Jadi harus switch mental di semua sektor, pengambil kebijakan, pengusaha, dan masyarakat secara umum. Yang berikut adalah yang saya kira penting, kita harus mendidik kita masing-masing untuk hidup disiplin, taat hukum, dan ini ajaran yang salah satunya ku anfusakum wa ahlikum naro itu jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kita mulai dididik dari diri kita dan keluarga kita untuk menjauhkan tidak baik begitu. Jadi saya kira mulai pendidikan keluarga itu ditajamkan agar masyarakat kita biasa hidup bersih, disiplin, hidup teratur, taat aturan, taat undang-undang, saya kira menjadi penting. Nah, yang berikut adalah dibutuhkan kolaborasi antara dunia penelitian, dunia pendidikan, dengan swasta dan industri. Jadi teman-teman kita yang ada di kampus, yang kebetulan juga alumni KPIJA,
mungkin perlu pertemukan dengan para teman-teman pengusaha yang ada di dunia industri agar ada terkolaborasi dalam memproduksi baru yang dibutuhkan oleh kita sebagai bangsa. Nah, yang berikut saya kira penting, hikmah yang harus kita ambil dari COVID-19 ini, kita harus memperkuat solidaritas sosial kita. Yang mampu lebih memberi perhatian kepada yang kurang, kita lebih berperhatian, lebih berempati kepada masyarakat kita, kepada warga kita, kepada tetangga kita, yang kebetulan barangkali lebih sulit hidupnya daripada kita. Nah, ini juga solidaritas sosial kita harus semakin dikuatkan, dan kalau bahasa para pejuang dulu barangkali semangat gotong royong itu loh ditumbuhkan kembali sebagai kita yang punya budaya lama dan punya kekuatan untuk kita melanjutkan kehidupan bangsa yang kuat. Nah, yang terakhir saya kira penting, momentum ini menjadi tolok di awal untuk kita membangun nasionalisme baru. Artinya, kalau dulu orang-orang tua kita, para pendahulu kita berjuangnya dengan fisik, sekarang nasionalisme baru itu harus dibuktikan dengan kemampuan kita untuk menemukan produksi-produksi baru, menemukan karya baru, sehingga kita sebagai bangsa mampu mandiri. Umpamanya kita bisa mandiri dari segi energi, mandiri dari segi kesehatan, mandiri dari segi pangan, dan ini sesuatu yang perlu kita lakukan. Dan COVID ini mengajarkan kepada kita sebagai bangsa tidak boleh tergantung kepada bangsa lain, tetapi harus kita sendiri yang harus membangun bangsa kita ini. Kalau kita tidak, maka suatu kita akan menjadi bangsa yang sangat diperbudak atau sangat ditentukan nasibnya oleh bangsa lain. Jadi Kapija, anggotanya yang saya kira terdidik, semua yang ikut program Kapija saya kira semua terdidik, dan itu merupakan satu besar untuk mewujudkan kebesaran bangsa kita di masa yang akan datang. Tentu itu membutuhkan konsolidasi, membutuhkan semangat bersama agar kita membangun rasa kebangsaan kita hubungan-hubungan yang baik dengan bangsa lain, sehingga kemajuan-kemajuan di negara lain itu bisa menjadi kita transfer sebagai modal kita sinyalnya. Ya, ada sinyalnya. Ada gangguan sinyal sepertinya, Bang Darul. Ada usaha-usaha yang dibangun oleh anak bangsa sendiri, terutama usaha-usaha kecil yang selama ini memang menjadi backbone-nya perekonomian bangsa kita. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan Bang Darul Siska, alumni Kapija yang juga anggota DPR di Komisi 9, yaitu yang menangani mitranya kesehatan dan tenaga kerja. Tentunya berbicara tentang COVID ini, di Komisi Bang Darul Siska inilah sebagai fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Jadi tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Salah satu poin yang cukup vital adalah bagaimana masih adanya ego sektoral di pemerintahan dalam penanganan wabah ini,
Kemudian juga dalam pandangan Bang Darul, ketika mulai terjadinya ada 2 kasus positif di Depok, itu adalah seharusnya penanganan COVID ini lebih diberi peranan yang besar kepada kepala daerah. Kemudian disampaikan juga bahwa Indonesia sebagai negara besar harus mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan dan impor obat-obatan dan alat kesehatan. Kemudian bagaimana kita untuk mulai merubah atau men-shift mental dari mental pedagang menjadi mental industrialis. Ya, ada lagi yang menarik juga bahwa bagaimana dengan wabah COVID-19 ini menumbuhkan rasa empati kita terhadap lingkungan sekitar kita, yaitu seperti tetangga yang terdekat, apakah mereka tetap sehat, kemudian apakah mereka tetap bisa makan, dan lain-lainnya. Kemudian terakhir disebutkan juga bagaimana untuk menangani dan menghadapi COVID-19 ini diperlukan kerjasama antar pihak, dan bagaimana kita harus membangun nilai-nilai atau nasionalisme baru dengan adanya wabah ini. Mungkin itu sekilas poin-poin yang disampaikan oleh Bang Darul, seperti yang juga semua kita dengarkan. Selamat bergabung bagi kawan-kawan yang baru bergabung. Kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu dengan pembicara Bang Zain Rosdinur yang sudah standby. Bang Zain ini sekilas profilnya adalah saat ini sebagai komisaris utama dari PT Sispo Indonesia Group, kemudian juga Dewan Penasehat Indonesia Japan Network, Indonesia Japan Business Network atau IJBNet. Kemudian beliau aktif juga di Yayasan Sahabat Kepala Nusantara, Yayasan Sanaya, Yayasan Mumtaz Peduli. Waktu dan tempat bagi Bang Zain, silakan Bang Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya yang terakhir ini baca doa. Biasanya, baca doa. Ya, 5 menit lah, Bung Afdal, saya baca doa ya, supaya semangat, optimisme, produktif itu muncul lagi. Kalau tadi kan analisanya tantangan ya. Tadi Bang Ibe kita peluang-peluang apa yang disampaikan, ada Bu Wening, ada Bung Yan, dan tadi Darul. Saya hanya kepengen memberikan sedikit gambaran bahwa bagaimana musibah ini bisa menjadi berkah. Itu dalam tema kita, peluang, tantangan. Kita bicara produktif, bicara optimis. Nah, bagaimana, ya sekarang kita dalam kondisi musibah, sekarang menjadi berkah. Saya tertarik menjadi surah favorit saya pada surah yang ke-94. Al-Ansirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak, wa tada'na anka allazi qad zahrak wa rafa'na laka zikrak wa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi Al-Isra terutama ayat 5 dan 6 itu, setiap ada kesulitan, satu kesulitan pasti ada 2 kemudahan. Nah, itu optimismenya itu. Jadi kita jangan letoy karena ada COVID, jangan letoy. Sudah, itu makhluk, COVID itu makhluk. Dan setiap penyakit, Allah menyiapkan juga obatnya. Nah, tinggal bagaimana kita ikhtiar optimal. Nah, posisi kita adalah optimal ikhtiar. Dari segi wabah, dari segi
COVID. Kita di bidang bisnis, sebagai orang bisnis, ya punya plan A, plan B, dan seterusnya. Tapi keyakinan bahwa satu kesulitan ada dua kemudahan, itu yang harus kita yakini, tidak boleh menyerah. Saya memberikan contoh yang terjadi di lingkungan saya, internal saya. Kita ada bisnis bumi, ada bisnis langit. Nah, di bisnis bumi, ya, ada perusahaan-perusahaan IT dengan segala macam produksi macam-macam, ya. Dan ada yayasan. Nah, yayasan ini bisnis langit. Kita bicara bagaimana kita berjuang untuk kepentingan umat manusia, tapi connect-nya ke atas. Tidak ada untung, tidak mikirkan untung rugi. Nah, inilah yang insya Allah mungkin bisa menjadi solusi kita bersama. Contoh yang paling fakta, yang paling terjadi saat ini, misalnya ini beberapa waktu lalu, COVID, physical distancing. Apa solusinya? ATM beras. ATM beras, alhamdulillah, itu adalah karya dari anak bangsa Indonesia. Teman-teman saya, ada Pak Budi, ada Pak Eri. Ikut di grup ini tadi, saya lihat sudah masuk. Nah, kita menciptakan ATM beras itu memang tadi niatnya bagaimana orang duafa ini tidak dipersulit untuk mendapatkan jatahnya. Alhamdulillah sekarang beberapa instansi sudah akan memesan, sudah juga kita delivery. Nanti tolong Pak Budi, Pak Eri bisa jelaskan kalau ada pertanyaan. Yang kedua, di yayasan. Yayasan Mumtaz Peduli memberikan sembako, memberikan masjid, memberikan iftar Ramadan ini sudah hampir 13.000 porsi kita sebarkan. Ini bisnis langit, ini saatnya bisnis langit ini. Jadi kondisi yang ada ini, bagaimana dengan kondisi yang ada, kita membuat satu terobosan yang dalam bahasa Bang Daru tadi adalah bagaimana semangat nasionalisme baru itu, kaitannya dengan lokal konten, yang Bung Hari Kaligis juga concern di sana, dan kami di Sispo Indonesia dan grup juga punya beberapa produk-produk yang memang arahnya memang ke lokal konten, produk dalam negeri. Nah, ini yang mungkin semangat ini yang harus kita inginkan, dan kelihatannya kita harus yakin ekonomi syariah ini harus benar-benar kita seriuskan. Karena bagaimanapun dalam kasusnya Bung Hari tadi, dengan karyawan kita berbagi, kita sharing, ini bukan bisnis saya secara pribadi, ini kita bersama-sama. Dalam manajemen restoran Padang yang saya ketahui, ya berbagi berapa modal, berapa omset, selisihnya berapa, yuk tukang masak berapa, pelayan berapa, ini berapa. Jadi artinya karyawan dilibatkan dalam sebuah sistem yang benar-benar syar'i. Rugi bersama-sama, untung bersama-sama. Nah, ini yang mungkin perlu kita kita kembang tumbuhkan, terutama di Kapija yang begitu banyak potensi yang ada, dari 4.000-an potensi yang ada, ini mungkin kita bisa connect dengan Kapija plus IJBNet. Alhamdulillah saya lihat Pak Suyoto, Ketua IJBNet juga ikut hadir, ikut bersama-sama kita di sini. Terima kasih Pak Yoto, ya Pak Suyoto, Syekh Rais sebagai Ketua Umum IJBNet, dan terima kasih untuk Alhamdulillah Pak Presiden. Siap. Ya, Pak Yoto. Terima kasih Pak Yoto. Nah, kita bersama-sama bisa dengan Pak Yoto untuk terutama Jepangnya ini ada JICA, wakil dari JICA. Mari kita fokus Pak Yoto di gawang yang mana, sebagai apa? Ya, apakah kita juga penyerang, apakah kita di center forward-nya? Mari kita berbagi, karena di IJBNet juga Masya Allah luar biasa potensi yang ada. Dan
ketua penasihat kita tuh sama-sama Erlangga Hartarto ya, Pak Yoto ya. Sama-sama Pak Erlangga gitu. Jadi intinya kita bisa berkolaborasi antara potensi Kapija yang anggotanya juga sangat beragam dan mudah-mudahan solid. Nah, kita coba untuk menjadikan momen COVID ini ada semangat baru, ada di dalam tanda petik kalau kita bilang nasionalisme baru, dan kita yakini bahwa setiap ada kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Dua kemudahan, bukan satu. Ada dua kemudahan. Satu kesulitan, kita yakin nih ada dua kemudahan, jalan. Kalau ada dua orang sulit, bertemu, berkolaborasi, berarti ada 4 kemungkinan jalan keluar. Kalau kita sendiri aja sulit, cuma 2. Tapi kalau kita berempat, berenam, tentunya double dia, kita kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi berjemaahlah kita dari sekarang, profesional lah kita, seperti ayatnya dari Al-Insyirah tadi itu, ayat 7-nya, kita kerja dengan serius, berjemaah, dan insya Allah setelah itu kita berserah diri kepada Allah, hanya kepada Allah lah kita berserah diri, dan semua adalah kehendaknya, kita hanya berikhtiar optimal, insya Allah secara kesulitan akan berlalu, dan kita bisa menikmati hidup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Zain. Menarik dibuka dengan pembacaan surat Al-Insyirah tersebut yang disampaikan oleh Bang Zain. Kemudian juga disebutkan bahwa di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dua kemudahan. Setiap obat, setiap penyakit pasti Allah juga sudah menyediakan obatnya. Dan saya rasa itu memang sangat mengena sekali ya untuk menjadi introspeksi bagi kita, juga tidak menjadikan kita cemas dengan wabah COVID ini, tapi membuat kita lebih semangat, lebih produktif lagi, kemudian lebih meningkatkan kolaborasi di antara sesama kita, alumni Kapija, bahkan sebagai penasehat juga di IJB.net, Bang Zain juga membuka kesempatan untuk kerjasama dengan Indonesia Japan Business Network, yang kebetulan juga ketuanya Pak Suyoto Rais bergabung. Selamat bergabung Pak Suyoto Rais. Terima kasih Pak Abdal ya. Ya.